Wahyu 1:17-18. Bentar ya, Wahyu 1 ayat 8 juga. Oke. Entah ayat, entah apalah kitab kalian ya. Wahyu 1 Wahyu 1 ayat 8. Wah, ini bang. Ya, tuh, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, awal dan akhir. Bang Armai, saya tanya nih, Kristen aku ini siapa? Siapa yang ngomong aku? Coba, udah terbuka. Aku adalah Alfa dan Omega. Oh, Wahyu 21 ayat 6 juga. Oh, Yesus katanya yang ngomong. Ternyata yang awal dan akhir itu yang ngomong aku ini Yesus, Bang. Yesus atau Bapa di situ? Aku. Ya kan aku kan bisa Bapa, bisa Yesus. Nah, ini saya ketik sama mereka. Coba. Kristen naik deh. Coba Kristen naik. Coba minta satu. Nanti dipikirnya saya yang salah. Ada ayat lain. Ya, Wahyu 1 ayat 1. Ya, menerjemahkan sekehendak diri, ada Yesus, ada Bapa. Kalimatnya kan aku. Iya, aku itu siapa? Coba naik, ini Kristen nih mungkin ya. Oke bang, yang berhak menjawab Kristen ya, bukan abang ya. Abang berhak jawab Quran aja. Ya, bentar Bang Arma. Makanya saya nggak mau teman-teman kalau nggak open cam. Yang punya kitab kan mereka. Abang nggak bisa. Nggak ayat lain pendukung. Memaksa. Oke, Bang Daniel. Bang Daniel. Ya bang. Oke, yang ngomong aku Alfa dan Omega, awal dan akhir itu siapa? Yesus itu bang. Abang Kristen. Kristen bang. Nah, berarti Quran meniru kitab sebelumnya, tapi keliru. Ayat lain mana ayat lainnya? Karena masih umum. Bang, abang nggak bisa bantah lagi, bang. Gini loh, bang. Abang nggak bisa memaksakan pemikiran abang, bang Armai. Orang mereka yang punya kitab kok. Ya sekali lagi saya tanya. Maksudnya kalau dia mengatakan itu Yesus, berikan ayat lain yang menguatkan gitu. Loh, jadi ayat itu nggak cukup ya? Saya mana tahu bang, bukan kitab saya. Ya maksudnya orang Kristen gitu. Nih siapa nih? Daniel. Siapa Daniel ini? Berikan ayat lain untuk menguatkan pernyataan Anda bahwasanya aku itu Yesus gitu. Silakan. Itu kitab Wahyu itu, Pak. Kitab Wahyu itu kan ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu murid langsung dari Tuhan Yesus. Nah, dia menulis itu berdasar dari pernyataan bahwa dia telah mendapat suatu penglihatan wahyu. Repot. Ya. Makanya saya nggak suka Pak. Jadi gitu loh. Bentar Pak Daniel. Cukup Pak. Karena ini kan kitab mereka. Anda itu namanya gini loh. Anda mau nggak Quran Anda itu dinilai sama mereka? Mau nggak? Bukan gini kan. Kami kan tidak gini, siapa namanya nih? Terus kami kan tidak percaya dengan kitab Bible gitu. Kenapa? Karena Bible itu belum ada legitimasinya langsung dari Yesus. Itu kami tidak percaya. Giliran ditunjukkan Qurannya keliru. Nah, di situ meniru kitab sebelumnya dibilang kitabnya Bible. Itu tidak ada. Bagaimana umat Islam? Oke, maaf gini, nggak usah diladenin Pak Daniel. Jadi gini ya, saya orangnya netral. Saya nggak bukannya takut, saya orangnya netral. Iya, bagaimana? Masalah gini loh, masalah. Bentar. Saya orangnya netral. Ya artinya Armai, ya cukup apa yang tertulis aja. Jangan kau tambah-tambahin itulah inilah.
Jadi kalau itu nggak ada legitimasinya langsung dari yang ditulis, ya nggak bisa. Berarti di mana legitimasi Quran ini menurut Nabi Muhammad? Kalau Quran kan jelas nih. Mana? Quran jelas Muhammad menceritakan membacakan sahabatnya menulis. Di mana? Di ayat Qurannya di mana? Langsung bertemu gitu kan. Iya, di ayat Qurannya di mana? Muhammad sahabat menulis. Di ayat Qurannya yang mana, Sedangkan Armai? Yesus Kan mulai kan. Armai, di mana ayat Qurannya? Kamu nggak tahu Quran ini berbeda-beda, kamu nggak tahu? sebentar. Sedangkan Bible penulisannya setelah Yesus mati. Makanya saya nggak mau, kalau nggak open camp itu saya nggak Maka mau. nggak bisa. Ya. Jadi kitab itu nggak bisa penulisannya setelah Yesus mati. Kenapa yang ditulisnya nggak ada lagi? Armai, gini loh maksud Lalu saya. untuk melegitimasi kitab itu Baikkan. nggak bisa. Armai, kita yang Betul tertulis nggak nih? aja yang kita baca, yang ada yang kita baca, paham? Jadi harus ada. Kamu jangan berimajinasi tertentu. Maksudnya Yesus itu harus bisa. Ya udah kamu open camp dulu lah, open camp dulu coba. Mengakui bahwasanya itu kitab yang ditulis itu benar-benar ucapannya. Emang di Quran ada legitimasi Muhammad? Kalau Muhammad kan Quran jelas. Di mana surat berapa ayat berapa? Muhammad membacakan. Iya surat para berapa sahabat ayat langsung berapa? menulis. Iya surat Ditulis berapa ayat ada di berapa? kurma, ada di kulit. Nah, itu jelas. Ngarang. Oke Daniel, sebutkan legitimasi kitab Anda. Saya mau dengar dulu nih dari orang Kristen langsung. Armai, bentar ya. Armai, nggak usah dijawab Pak Daniel. Terus, Gini loh. nanti dulu, Armai. aku sebentar dulu. Bentar, Armai. Anggap. Armai, kalau nggak tertib saya turunkan. Nah, aku minta waktu Armai, satu menit. saya turunkan kalau tidak tertib. Armai, kita lagi tidak membahas bagaimana kitab suci itu ditulis, tapi kita membahas apa yang tertulis. Oh nggak bisa. Kalau Loh. apa kitab sesuatu itu belum ada legitimasi, bagaimana? Kamu tahu nggak bisa digunakan? bentar. Kamu tahu tidak? Ada ayat Quran itu yang banyak versi, kamu tahu nggak itu? Untuk sahabat atau ahruf itu nggak apa-apa. Itu kan dialek aja, berbeda-beda. Ya udah saya artikan sama kamu. Apa arti la ilmun? Ilmun itu apa artinya? Ilmu banyak, bisa pengetahuan, bisa Mengetahui kan? Bisa ilmu itu Memang mengetahui. sebentar. Ilmu itu dalam grammar bahasa Arab kalimatnya masdar. Kalimat ya'lamu ilman. Makanya saya tanya kepada kamu, ilmun itu apa? Kalau saya lihat konteks ayat Al-Quran, contoh ya. Ilmu ilmin tergantung Contoh. garisnya. Iya ilmun, udah jelas ilmun, ain, lam, Kalau dimasuki huruf garis jar bawah. sebelumnya Di mana? di bawah ilmun. Makanya ilmun itu apa artinya? Ilmu itu bisa ilmu, bisa pengetahuan. Ini mengetahui, memang mengetahui. Saya tanya ke kamu surat Az-Zukhruf ayat 7 surat Az-Zukhruf ayat 61 coba dibuka. Izin turun sek, izin turun sek. Enggak apa-apa ya. Daniel, mana Daniel? Legitimasi dulu tadi. Waduh, Daniel. Coba Armai, coba buka surat Az-Zukhruf ayat 61. Buka aja dulu. Aku nggak bawa Quran ini sambil kamu dulu. Kamu baca, nanti aku menerjemahkan gitu. Makanya udah dibilang Quran meniru kitab sebelumnya tapi keliru kok. Aja. Tinggal pembuktian aja, jangan dosa. Tadi udah saya buktikan yang pertama. Apa buktinya? Yang wal awal wal akhir. Buktinya itu. Sudah kita katakan di Anda itu belum ada legitimasi. Giliran yang tertulis salah. Giliran yang tertulis salah itu kamu akuin. Ya, oke, sebelumnya kamu open cam dulu, open cam. Ini penting ini supaya saya tahu kamu bohong atau tidak. Open cam. Kalau enggak saya nggak mau lanjutin.
Sebutkan legitimasi kitab Anda. Saya mau minta ini. Bentar. Kalau kamu tidak open cam, ini kan ahli Kristen gitu. Pendetanya. Gitu. Kenapa? Saya mau tagih tuh legitimasi kitabnya Bible. Ya di mana legitimasi Quran ini, penulis Quran siapa? Ada nggak diceritakan di Quran? Kalau Quran jelas. Quran itu jelas. Nabi Muhammad membacakan para sahabat, menulis langsung. Artinya bertemulah yang membaca. Di mana cerita itu di Quran? Menulis. Ceritanya di mana itu di Quran? Masa kejadian-kejadian para sahabat ditulis di Quran? Oh, gimana? Nggak ada berarti legitimasinya. Oh, makanya kita membaca apa yang tertulis saja. Jadi gini, naikkan orang Kristen. Oke, kita lanjut. Gini, sebelum kita lanjut ke surat Al-Zukhruf ayat 61, kamu sudah mengatakan ilmu itu artinya mengetahui. Betul. Nah, salah. Ilmu itu pengetahuan. Kalau mengetahui itu alimun. Kalau kamu bohong. Kamu belajar bahasa Arab itu di mana? Di Vatikan. Coba Bang Asta, bentar. Bang Asta di mana Bang Asta? Coba Bang Asta ada di sini nggak? Coba Bang Asta sebentar ya. Kamu jangan bohong sama saya. Uji dulu bahasa Arab Anda ini. Kamu jangan bohong sama saya. Gini aja, kamu panggil ya ahli bahasa Arab, baik pihak Kristen. Kamu jangan bohong. Coba kamu open cam aja lah. Saya ngerti auramu berbohong. Coba kamu open cam. Kalau nggak open cam saya turunkan. Kita bukan adu aja, tapi adu kepala di sini. Iya, masalahnya kalau kamu wajahmu nggak kelihatan, kamu itu ekspresi menipu saya nggak tahu. 1, ya saya hitung sampai 3 ya. Pasti menurunkan 2, karena terpojok pasti diturunkan. 3. Nggak ada saya terpojok, yang terpojok kamu. Berarti kalah ini. Yang terpojok kamu kok, gimana? Bukan saya yang terpojok. Oh, yang terpojok kamu bilang saya yang terpojok. Gimana ya kamu ini? Itu yang pertama ya. Makanya ya, jika Quranmu tidak dituduh meniru kitab sebelumnya tapi keliru, maka saat huwal awalu wal akhir wal johiru wal batin itu merujuk kepada Allah, sedangkan di kitab mereka itu merujuk kepada Yesus, berarti karena kitab sebelumnya itu sebagai acuan yang mula-mula kan Al-Quran membenarkan, yang benar duluan siapa berarti? Kamu sudah mengklaim loh tadi bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, berarti yang benar duluan siapa? Yang benar duluan berarti siapa? Kitab sebelumnya kan? Betul nggak? Betul nggak? Karena di kitab mereka mengatakan Tuhan Yesus itulah yang awal dan yang akhir. Sedangkan di Quran, huwa itu merujuk kepada Allah supaya narasinya tidak keliru. Quran tidak meniru kitab sebelumnya dengan cara yang keliru. Artinya, kau harus mengatakan Yesus itu adalah Allah. Paham maksud saya? Berarti Yesus itu adalah Allah. Supaya tidak keliru. Betul tidak? Betul tidak teman-teman? Ya kan, kau harus akuin itu. Al-Masih putra Maryam itu dialah Allah. Gitu loh. Gimana? Makasih ya. Paham ya maksud saya ya? Begitu teman-teman. Oke, yang ngerti bahasa Arab. Waduh, ini Pak Karol ini. Oh, dan ini lagunya. Ada berat saudara. Selamat pagi lagi. Pak Karol Kristen kan? Pengikut Risalah Isa dari Muslim. Kebalik. Muslim pengikut Risalah Isa, namanya Kristen. Amin. Oh ya.
Ya, tapi Matius Matius 10 ayat 40 sampai 42 itu untuk orang-orang seperti The Truth dan Habib Hanan. Habib Apa Hampir. itu? Apa itu? Coba apa itu? Dikatakan di apa itu? Matius Matius 10 Matius 10 ayat 40 sampai ayat 42. Jadi orang-orang yang menyambut, menerima, memberi bantuan, memberi minum kepada mereka yang seperti kepada murid-murid Yesus itu tidak akan kehilangan upahnya. Siapapun yang menerima kalian, menerima aku juga. Dan siapapun yang menerima aku, menerima juga dia yang mengutus aku. Siapapun yang menerima seorang nabi karena orang itu nabi akan mendapat upah nabi. Dan siapapun yang menerima orang benar karena orang itu benar akan mendapat upah orang benar. Dan sesungguhnya aku memberitahu kalian, siapapun yang memberi salah satu dari orang-orang kecil ini secangkir air dingin karena orang itu muridku, tidak akan kehilangan upahnya. Jadi orang-orang seperti Habib dan Syekh The Truth ini saya yakin menggenapi pernyataan Itu perkataan Isa siapa? Al-Masih. Perkataan Tuhan Yesus. Ya, Isa Al-Masih. Iya. Mantap. Amin. Ya. Kasih, kalau saya nggak perlu minum lah bang ya, kasih mawar-mawar aja deh, nggak apa-apa. Iya. Nanti paling kurang tap-tap layar. Ya paling tidak supaya tetap layar tumbang. ya, supaya tidak tumbang. Betul. Oke bang Karol, saya turunkan, kita cari orang Muslim lagi ya. Baik ya, terima kasih. Oke ya. Oke, yang lain teman-teman Muslim ya, yang lain ya. Ya. Yang lain silakan, yang lain ya. Kita jangan bahas dogma, kita baca yang tertulis aja. Kita baca itu yang tertulis aja. Ya. Mana teman-teman Muslim yang lain, kita tunggu, nggak apa-apa, kita tunggu. Males kan kalau ngelawani kadrun tuh begitu. Udah kepentok, ada aja narasinya. Ada aja narasi. Buktikan bahwa Alkitab itu harus dilegalisir sama Yesus katanya. Di Quran aja nggak ada kok cerita siapa yang nulis Quran kok. Bahkan kata Allah di Quran hanya Allah yang menjadi saksi. Ya, kau bilang sahabatnya yang nulis di tulang, di pelepah kurma. Yang nulis Quran ini ya nabimu sendiri. Karena Nabi membacakan lembaran-lembaran suci, udah bentuk suhuf, udah ada bentuk kertas. Kertas itu udah ada zaman Nabi Muhammad. Nih, bentar ya teman-teman ya, bentar ya. Siapa bilang? Emang Nabi Muhammad miskin, nggak bisa beli kertas? Dia aja kawin sama janda kaya kok. Gimana teman-teman? Tapi kau tuduh nabimu nggak bisa baca tulis. Yang menghina Muhammad ini bukan orang lain, kalian. Ya kalian sendiri. Cuma orang lain itu nambah-nambahin. Kau pikir Nabi Muhammad miskin, nggak bisa beli kertas? Gimana? Dia kawin sama janda kaya kok. Ya teman-teman Muslim ya, silakan ya, teman-teman Muslim, silakan ya.
Loh, di mana ayatnya ya? Ada kata kertas dalam Quran itu. Memang saya baca Quran itu saya nggak hafal, teman-teman ya. Habis baca terus lupa. Ya kenapa? Karena memang tidak ada perintahnya menghafal Quran, dapat pahala. Karena Al-Quran itu nggak nyuruh bacalah Quran supaya kamu dapat pahala. Nggak ada perintahnya. Kalau ada perintahnya begitu, saya ngapal, teman-teman. Ngapal saya kalau ada perintahnya, ngapal. Makanya saya nggak mau menghafal. Nah, Al-An'am ayat 7. Nah, Al-An'am ayat 7. Al-An'am ayat 7. Ya, Kirtos. Kofro. Nah, ini sudah ada. Ayat 91 juga ada juga. Ayat 91. Ya. Nih. Al-An'am ayat 91 ya, coba kita buka. Al-An'am ayat 91. Jadi jangan fitnah-fitnah lah, Nabi tulis di tulang. Nabi nulis di daun. Nabimu kayak pemulung kamu buat. Kayak pemulung, jangan fitnah-fitnah lah. Nih. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi idh qalu ma anjalallah ala basharin min syai'in qul man anjalal kitaba alladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudal linnas taj'alunahu qaratis. Udah ada kata kertas di Quran. Gimana sih teman-teman ini? Ya, gimana sih? Jadi jangan nipu-nipu lah. Oke, maaf Bang Peng tadi nggak bisa. Ini Bang Peng minta naik ya, tapi nggak bisa open cam Bang. Maaf Bang. Nanti kayak yang tadi Bang, teman abang. Kita tidak membahas dogma. Yang penting kita baca yang tertulis. Ya, jadi itu satu bukti Quranmu itu menurut kitab sebelumnya, tapi dengan keliru. Ya, ternyata kitab sebelumnya itu yang awal dan yang akhir berkata itu aku yang awal yang akhir itu ternyata Yesus. Tapi di Quran itu huwa, dia. Kau bilang Allah. Ya, yang awal dan yang akhir itu Allah. Ya oke, nggak masalah, saya terima. Cuma kan keliru kan? Nah, kalau mau tidak dikatakan keliru, berarti kau harus mengatakan Yesus itu adalah Allah. Shalom sahabat semua, dalam video kali ini, kita akan bahas satu topik besar yang mulai ramai diperbincangkan, khususnya sejak viralnya pernyataan Syekh Trud. Dia berkata, Al-Quran keliru. Yang datang di akhir zaman bukan Allah, tapi Yesus Kristus. Sebagian muslim mungkin marah, sebagian mungkin bingung, tapi sebagian justru mulai bertanya, tunggu dulu, bukankah memang dalam hadits dikatakan yang turun adalah Isa Al-Masih? Maka hari ini kita akan bedah pertanyaan besar ini, siapa sebenarnya yang datang di akhir zaman menurut Alkitab dan Al-Quran? Dan, apa artinya ini bagi iman kita? Kita mulai dari literatur Islam dulu. Dalam Sahih Muslim dan Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, hampir-hampir tiba masanya ketika putra Maryam Isa akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Hadis riwayat Muslim nomor 155.
Dan dalam beberapa tafsir Al-Quran terhadap surah As-Zukhruf ayat 61, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Beberapa mufasir seperti Al-Qurtubi bahkan mengartikan ini sebagai turunnya Isa menjelang kiamat. Pertanyaannya, jika Isa hanyalah nabi biasa, mengapa dia yang kembali? Mengapa bukan Nabi Muhammad? Mengapa bukan Allah sendiri? Mengapa Isa datang untuk menghakimi, bukan sekadar memberi peringatan? Sekarang mari kita lihat dari perspektif Kristen. Dalam Matius 25 ayat 31-32, Yesus berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan duduk di atas takhta kemuliaannya sebagai raja. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, saat Yesus naik ke surga, Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jelas di sini, Yesus akan kembali sebagai hakim. Bukan sekadar nabi, bukan utusan, tapi hakim kekal yang mengadili seluruh dunia. Apakah ini kontradiksi antara Islam dan Kristen? Atau, justru bukti bahwa Al-Quran secara tidak langsung mengafirmasi Injil? Bayangkan ini, seorang nabi yang lahir secara ajaib tanpa ayah. Disebut sebagai kalimatullah, firman Allah, dan ruh darinya. Hidup suci tanpa dosa, akan datang kembali di akhir zaman sebagai hakim. Mengalahkan Dajjal, menegakkan keadilan dan akhirnya mengakhiri dunia ini. Tidak ada nabi lain yang punya deskripsi seperti ini, hanya Yesus Kristus. Ini bukan ciri nabi biasa, ini ciri Sang Mesias, hakim kekal, bahkan Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara, ini bukan soal debat antar agama. Ini soal kebenaran yang kekal, jika bahkan literatur Islam mengakui bahwa Isa akan datang untuk menghakimi. Lalu siapakah Isa itu sesungguhnya? Yesus tidak pernah minta disembah karena dia ingin jadi pusat agama. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Di akhir zaman, semua mata akan melihatnya. Pertanyaannya, apakah engkau siap menyambutnya? Sebagai juru selamat, atau sebagai hakim? Wahyu 1 ayat 7 disebutkan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Mari dukung Al-Murid memberitakan kebenaran, karena tanpa kebenaran semua orang akan tersesat. Berikan like, komentar, subscribe Al-Murid Kristus, dan bagikan video Al-Murid Kristus. Jika Anda ingin berbagi berkat, silakan scan QR Code berikut atau klik link di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati dan salam murid Kristus.